Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan prototipe aplikasi langkah ke depan. Dan sebelum presentasi, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu kelompok satu yang beranggotakan 2 orang, terdiri dari saya dan saudara Dona. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Bayu Pajar Nugraha, nomor induk mahasiswa 1221 0146, kelas 12 3B24, Prodi Sistem Informasi. Dan selanjutnya dipersilahkan Saudara Dona untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Bayu. Perkenalkan, nama saya Dona, saya dari kelas 12 3B24 dengan NIM 122100135. Oke, terima kasih. Oke. Untuk halaman pertama, seperti yang kita ketahui, masalah lingkungan kini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian. Karena apa yang kita lakukan sekarang bisa dapat berdampak untuk masa depan anak cucu kita. Sebuah inisiatif berkelanjutan sebagai bentuk komitmen kita terhadap lingkungan. Proyek langkah ke depan ini mengajak masyarakat untuk mulai membuat perubahan melalui langkah-langkah kecil dan positif yang bisa berdampak baik bagi bumi. Oke, next untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, di sini ada solusi pengembangan. Oleh karena itu, langkah ke depan merupakan sebuah platform informasi dan interaktif yang menjadikan setiap tindakan kecil kita dapat bermanfaat baik bagi bumi. Proyek ini didasari pada Sustainable Development Goals atau SDGs dan Circular Economy sebagai poin penting proyek ini. Nah, definisi ekonomi sekuler adalah alternatif dari ekonomi linier atau tradisional. Membuat, menggunakan, membuang, di mana melalui ekonomi sekuler, kita menjadi sumber daya tetap digunakan selama mungkin. Melalui ekonomi sekuler, kita bisa mencapai lebih banyak dengan menggunakan lebih sedikit. Oke, next tuh. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada manfaat program. Dengan adanya media langkah ke depan, diharapkan dapat mampu membantu masyarakat mengenal tips dan info yang berguna terkait ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular di Indonesia tercakup di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2000 dimulai dari 2020 sampai 2024. Di bawah agenda prioritas nasional memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dan agenda prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pada prioritas nasional, ekonomi sirkular berada di bawah payung pembangunan rendah karbon atau bisa disebut PRK, yang juga merupakan salah satu upaya untuk mencapai ekonomi hijau dengan menekankan kegiatan pada 5 sektor prioritas. 3 dari 5 sektor tersebut berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, yakni pengelolaan limbah, pembangunan energi berkelanjutan, dan pembangunan industri hijau. Oke, next. Untuk keberlanjutan dalam elogi keberlanjutan bahasa Inggris yaitu sustainability, berasal dari kosakata sustain yang artinya berlanjut dan ability yang artinya kemampuan, yaitu sebuah sistem biologis yang tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. Suatu lahan dan hutan basah yang sehat dan berumur panjang adalah contoh sistem biologi berkelanjutan. Dalam istilah yang lebih umum, keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem dan proses. Prinsip pengorganisasian keberlanjutan merupakan suatu pembangunan
berkelanjutan yang mencangkup 4 ranah yang saling terhubung, yaitu ekologi, ekonomi, politik, dan budaya. Ilmu keberkelanjutan merupakan kekajian tentang pembangunan berkelanjutan dan ilmu lingkungan. Oke, next. Untuk slide selanjutnya di sini ada mungkin lebih lengkap gitu ya, definisi tentang ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah pendekatan sistemik untuk pembangunan ekonomi yang dirancang untuk menguntungkan bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Berbeda dengan model linier, teknik WIS, ekonomi sirkular dirancang secara regeneratif dan bertujuan untuk secara bertahap memisahkan pertumbuhan dan konsumsi sumber daya yang terbatas. Ekonomi yang restoratif dan regeneratif dengan desain dalam ekonomi sirkular, aktivitas ekonomi membangun kembali kesehatan sistem secara keseluruhan. Konsep ini mengakui pentingnya ekonomi yang perlu bekerja secara efektif di semua skala untuk bisnis besar dan bisnis kecil. Untuk organisasi dan individu secara global maupun lokal itu didasarkan pada 3 prinsip, yaitu rancangan limbah dan polusi, jauhkan produk dan bahan yang digunakan, meregenerasi sistem alam. Sekian presentasi dari saya, dilanjut oleh Saudara Dona, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Saudara Bayu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan. Jadi dalam tahapan pelaksanaan ini kita menggunakan software bernama Figma. Jadi Figma adalah aplikasi web kolaboratif untuk desain antarmuka dengan fitur offline tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk macOS dan Windows. Jadi kumpulan fitur Figma berfokus pada antarmuka pengguna atau interface dengan desain pengalaman pengguna dengan penekanan pada kolaborasi waktu nyata. Pemanfaatan berbagai editor grafik, vektor, dan alat pembuatan prototipe. Jadi dalam aplikasi langkah ke depan ini, jadi halaman utamanya itu di sana ada sebuah pengenalan tentang apa sih ekonomi sirkular itu dan apa sih tujuan dari proyek kita. Jadi tujuan proyek kita adalah membuat sebuah perubahan kecil yang bisa berdampak baik bagi planet kita. Jadi seperti ini tampilan awalnya. Nanti kemudian jika user kemudian mengklik tombol mulai, nanti akan muncul sebuah menu login yang dimana ada form email dan password. Nanti jika usernya sudah mengisi email dan passwordnya, nanti kemudian login. Atau juga bisa login dengan Gmail atau Facebook. Kemudian jika user sudah login, nanti akan muncul tampilan menu utama. Di sana ada pengenalan tentang langkah ke depan itu apa sih. Jadi langkah ke depan itu adalah sebuah tips atau cara untuk mengurangi pemborosan makanan, air, dan energi. Dan gimana sih mempelajari tentang ekonomi sirkular untuk memperpanjang usia barang kita. Jadi dalam menu ini kita sebenarnya ada 4 menu ya. Yang pertama ada tentang pakaian, gimana sih biar pakaian itu kita awet dipakai. Juga ada menu energi seperti penggunaan listrik, dan ada tentang air gitu, gimana cara menghemat air dan gimana cara menghemat makanan. Tapi untuk sekarang ini kita fokusnya ke pakaian dulu, jadi kita cuma nampilinnya cuma menu pakaian aja. Jadi selanjutnya jika user mengklik menu pakaian, nanti akan muncul seperti ini. Jadi di sini akan ada perkenalan dulu sih, apa sih itu sejarahnya dulu, jadi tentang manufaktur bergerak. Jadi apa sih sejak tahun 2000, jadi pembuatan pakaian berkualitas rendah dengan cepat memenuhi siklus mode dan telah meningkat. Sementara biaya pakaian telah menurun.
Nah, terus gimana sih cara kita buat membantu planet kita ya? Nah, nanti di sana bakal ada fakta-fakta tentang berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk diproduksi setiap tahun seluruh dunia untuk pembuatan pakaian. Jadi di sana ada seperti menu-menu atau kuis, yang mana di sana ada jawaban benar dan jawaban salah gitu. Sederhananya kayak gitu. Nanti jika si user mengklik yang 100 juta, nanti akan muncul apa ya? Informasi. Jadi dalam informasinya tuh kayak rata-rata 10 miliar garmen diproduksi setiap tahun, dan itu 14 potong pakaian untuk setiap orang di bumi. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk selanjutnya, dan jika user ingin skip juga bisa. Nanti jika user klik lanjut, nanti akan muncul seperti ini. Dan ini contoh tampilan akhirnya sih ya. Jadi tampilan akhirnya tentang memberitahu sih gimana cara tips untuk membeli pakaian sih tanpa harga, biar harganya sepadan gitu, gimana caranya gitu, gimana cara perhitungannya, dan biar kita bisa untung dan hemat juga perhitungannya. Nanti si user juga bisa mengunduh apa ya, tipsnya yang tadi itu ke HP-nya atau Android-nya gitu, dan juga bisa nge-share ke media sosial juga. Dan kemudian jika user klik lanjut, nanti akan kembali ke menu awal. Jadi seperti itu aja projectnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Bayu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan kata atau ketidakjelasan penyampaian, mohon dimaklum, dan kami akan menutup presentasi ini. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan, karena kami akan menjawab, bukan memberi harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.